Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini saya akan menyampaikan tentang kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan keluarga, serta masyarakat adalah prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Lalu yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Pemerintah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yakni dengan revisi Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, dengan adanya kurikulum darurat atau kurikulum dalam kondisi khusus, serta inisiatif dan solusi lainnya. Revisi SKB 4 Menteri dikeluarkan per tanggal 7 Agustus 2020. Kemudian sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Inisiatif yang sudah dijalankan Kemdikbud untuk mengatasi kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh. Kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang pertama adalah pembelajaran tatap muka di sekolah diperbolehkan hanya untuk zona hijau dan zona kuning. Untuk zona oranye dan merah tetap dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah atau BDR. Selain zona hijau, satuan pendidikan di zona kuning dapat diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan resiko kesehatan yang tidak berbeda jauh dengan zona hijau. Zonasi dilakukan per kabupaten atau kota berdasarkan data Satuan Tugas Nasional COVID-19. Untuk pulau-pulau kecil, zonasi menggunakan zona pulau-pulau kecil berdasarkan pemetaan Satuan Tugas Provinsi atau kabupaten kota. Saat ini, 48% kabupaten berada di zona merah dan oranye, sejumlah 245 kabupaten atau kota, dan 52% kabupaten berada di zona hijau dan kuning, sejumlah 269 kabupaten atau kota. Walaupun di zona hijau dan kuning, sekolah tetap tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan Pemda atau Kanwil dan juga kepala sekolah. Kemudian untuk zona hijau dan zona kuning, pembelajaran tatap muka untuk PAUD dapat dilaksanakan 2 bulan setelah jenjang pendidikan lainnya. Jadi bulan pertama sampai bulan kedua SMA, SMK, MK, MAK, SMP, MTS, SDMI, dan SLB, sedangkan PAUD, TK, RA, TLKB, BA, dan KB, TPA, dan SPS dilaksanakan di bulan ketiga. Yang berikutnya, untuk madrasah dan sekolah berasrama di zona hijau dan kuning dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut. Kapasitas asrama kurang dari atau sama dengan 100 peserta didik. Ada masa transisi 2 bulan pertama, 50% di bulan pertama, dan 100% di bulan kedua. Kemudian di masa kebiasaan barulah 100%. Untuk yang lebih dari 100 peserta didik, bulan pertama 25%, bulan kedua 50%, bulan ketiga 75%, dan bulan keempat 100%. 4. Seperti di perguruan tinggi, SMK di semua zona dapat melakukan pembelajaran praktik dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, ada beberapa kebijakan yang sudah diambil untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa COVID-19,
kurikulum darurat dan modul pembelajaran dapat digunakan. Jadi untuk modul pembelajaran PAUD dan SD berupa panduan untuk guru, pendamping, dan juga siswa. Kurikulum dapat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013 pada kurikulum darurat. Sedangkan modul pembelajaran mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan siswa. Untuk jenjang SD disiapkan modul pembelajaran untuk guru, orang tua, dan siswa untuk mempermudah proses belajar dari rumah. Jadi ada modul pendamping guru, modul pendamping orang tua, dan modul untuk siswa. Kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang lain, sejak Maret 2020, Kemdikbud telah melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan serta menyediakan inisiatif dan solusi di masa pandemi COVID-19. Dimulai dari Maret 2020, pembatalan ujian nasional, ujian sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan kurikulum, sekolah yang belum melaksanakan ujian dapat menggunakan nilai 5 semester terakhir untuk menentukan kelulusan siswa, mekanisme PPDB tidak mengumpulkan siswa dan orang tua, PPDB jalur prestasi berdasarkan akumulasi nilai raport dan prestasi lainnya. Maret sampai April 2020 ada penyediaan kuota gratis, realokasi anggaran dikti sebesar 405 M untuk rumah sakit, pendidikan, PTN, dan PTS. Realokasi anggaran kebudayaan 70 miliar untuk kegiatan belajar dari rumah melalui TVRI. Peluncuran portal guru berbagi dan relaksasi penggunaan BOS dan POP untuk pembayaran honor guru dan pembelajaran daring. Kemudian Mei sampai Juni 2020 ada bantuan UKT untuk 410.000 mahasiswa. Yang kedua, BOS afirmasi dan BOS kinerja diperluas cakupannya untuk sekolah swasta bukan hanya sekolah negeri. Lalu Juli sampai Agustus 2020, sekolah di zona hijau dan kuning diperbolehkan melakukan pembukaan kembali. Zona lain masih dilarang. Lalu ada peluncuran kurikulum dalam kondisi khusus serta pemberian modul pembelajaran bagi PAUD dan SD. Kemdikbud juga akan memberikan bantuan kuota internet untuk memperlancar proses belajar mengajar bagi siswa. Silahkan untuk bisa diperhatikan. Jadi, subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 4 bulan, yakni dari September sampai Desember 2020. Dengan besaran bantuan, siswa 35 GB per bulan, guru 42 GB per bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan, dengan IDR 7,2 triliun. Untuk subsidi ini melalui sekolah dengan cara menjaring dan memasukkan nomor HP siswa serta guru, mahasiswa, dan dosen ke dalam Dapodik. Jadi, Kepala Satuan Pendidikan harus melengkapi nomor handphone peserta didik yang aktif melalui aplikasi Dapodik sebelum 11 September 2020. Terima kasih, semoga bermanfaat.